Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint dari materi saya, yaitu hakikat kewirausahaan. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu dosen Wahyuli Liuzen SEMPD, dan yang saya sayangi yaitunya teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari kewirausahaan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu wirausaha. Dan di sini saya akan mengulang kembali, menjelaskan kembali definisi dari kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan. Nah, ilmu ini adalah ilmu disiplin. Nah, ini maksudnya seorang yang mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Nah, sehingga ini dapat menghasilkan kreativitas dan mendapatkan uang. Serta ilmu kewirausahaan ini juga mampu memenuhi kebutuhan, baik itu di dalam pasar maupun di luar pasar, baik itu dalam berbisnis. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada entrepreneur. Nah, entrepreneur ini apa ya? Nah, entrepreneur ini adalah proses. Maksudnya kita belajar untuk mengembangkan bakat yang kita miliki dari sejak lahir yang kita miliki, sehingga kita dapat menangkap peluang serta usaha dapat kita kembangkan untuk mewujudkan cita-cita kita. Maksudnya dalam contohnya itu kita senang yang namanya berolahraga. Nah, dari kita berolahraga tersebut, kita mengasah kemampuan dan kita memiliki potensi sehingga kita dapat melangkah maju dan mewujudkan cita-cita kita. Jadi proses entrepreneur ini adalah proses belajar. Nah, dan ini juga merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pemerataan pendapatan, sehingga sejahtera rakyat yang adil dan makmur. Maksudnya, ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah disiplin, nah ini akan mendapatkan pendapatan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Lanjut, pengertian wirausaha. Nah, tadi kewirausahaan, sekarang pengertian wirausaha. Wirausaha ini yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis untuk mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Nah, maksudnya ketika kita melihat ada seorang yang berjualan ataupun berbisnis, namun ada niat kita untuk melihatnya, namun dan kita tersebut melihat peluang yang dihasilkan orang tersebut, kita melihat proses dan hasilnya. Namun setelah kita melihat, namun kita tertarik, dan kita akan mengumpulkan berbagai sumber, akan belajar bagaimana cara proses dan keuntungannya nanti bagaimana. Nah, itulah yang dinamakan dengan wirausaha. Lanjut, kita akan masuk pada kemudian kewirausahaan ini dapat juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang akan menjadi pengusaha maupun akan bekerja di lembaga bisnis. Nah,
kita dulu berada dari tingkat SD, kemudian SMP, SMA, dan sekarang yaitu sekolah perguruan tinggi. Nah, dan jurusan kita ini bisa kita ambil alih ke bisnis dan bisa juga ke pendidikan. Nah, setelah kita berpikir kita mau kemana, apakah kita mau ke lembaga pendidikan ataupun lembaga bisnis. Nah, misalnya kita memutuskan ke lembaga bisnis. Nah, kita harus memanfaatkan keadaan dan situasi. Jangan kita buang-buang waktu. Dari awal itu kita sudah atur manajemen. Yang namanya manajemen itu kan mengatur waktu. Seorang manajemen harus bisa mengatur waktunya sendiri. Baru dia mengatur orang lain ataupun bawahannya. Nah, setelah kita memanfaatkan situasi dan kondisi, nah, kita akan menjadi pengusaha. Itu contohnya. Kalau kita masuk ke lembaga bisnis, otomatis kita akan masuk ke pengusaha. Bagaimana cara kita meningkatkan pengusaha? Bagaimana cara meningkatkan dari nol sampai yang atas? Nah, tentu dari belajar, tentu kita harus memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut. Tidak ada orang yang sukses seperti membolak-balikan telapak tangan. Tentu tidak. Banyak proses-proses yang harus dilalui. Saya teringat suatu cerita mengenai kewirausahaan ataupun lembaga bisnis ini, bahwa ciri-ciri dari orang-orang yang mempunyai bakat untuk berbisnis. Dulu saya ada mendengar cerita ada seorang guru. Dia ini memberikan satu apel kepada satu murid. Nah, ini ada 2 murid. Yang satu lagi satu apel juga. Nah, guru ini bilang ke muridnya, kalau kamu tidak makan apel ini sampai besok, kamu akan diberikan satu apel lagi. Nah, kemudian anggap muridnya yang namanya si A dan si B. Nah, yang si A ini dia tidak mau memakan sampai nunggu besok karena dia berpikir bahwasanya dia akan mendapatkan satu buah apel lagi. Makanya dia tidak akan makan apel yang sekarang. Nah, yang si B ini memakan buah apel tersebut setelah 5 menit diberikan gurunya. Nah, akhirnya esok hari yang si A ini mendapatkan satu apel lagi, yang si B tidak. Nah, dari situ kita belajar bahwa yang si A ini mempunyai potensi untuk berbisnis ataupun mempunyai bakat menjadi pengusaha karena dia memikirkan peluang. Dia adalah tidak memakan apel itu waktu itu juga karena dia tahu dia akan mendapatkan apel lagi. Sama seperti kita ingin berusaha berjualan. Tentu awalnya modal. Kita mengeluarkan modal. Nah, setelah itu awal penjualan contoh tidak ada keuntungan. Ya nggak apa-apa. Besok lagi ketika kita tidak mendapatkan keuntungan dari yang pertama, itu wajar. Tapi kalau kita tidak mendapatkan keuntungan namun kita berhenti, berarti kita gagal. Nah, itulah ciri-ciri dari pengusaha tadi. Pengusaha yang benar-benar memiliki bakat dan yang tidak.